Hi, 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 hi. Au, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Urban Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film horor Indonesia yang sangat menakutkan dan penuh dengan syaiton-syaiton yang berjudul Lampor atau Keranda Terbang tahun 2019. Bagi kalian yang biasa menonton sinetron azab atau suara hati seorang istri di Indosiar, pasti akan dibuat kaget dengan film ini. Karena jalan cerita film ini sangat mencekam hingga bisa membuat bulu ketiak kalian berdiri. Berkisah tentang sebuah mitos di daerah Temanggung tentang sebuah sosok makhluk mengerikan yang suka membawa atau menculik orang dengan sebuah keranda terbang. Akan seseram dan sesetan apa film kali ini? Nanti kalian akan tahu. Untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya disuruh Mae untuk matun di sawah. Seperti biasa, nyamankan posisi rebahan, pasang handsfree, selonjorkan kaki, selamat menonton dan inilah alur ceritanya. Berlatar di sebuah desa di Temanggung tahun 1993, cerita diawali dengan seorang ibu bernama Ratna yang menyuruh anaknya yaitu Neta untuk menjaga adiknya yang masih bayi. Di mana ibunya memberi nasihat agar apapun yang terjadi jangan sampai terlihat ataupun melihat. Kemudian ibunya pergi untuk menyusul ayahnya. Tak disangka, ternyata ayahnya Neta yang bernama Jamal sedang melakukan sebuah ritual pemasangan susuk agar menjadi orang yang kaya dengan cara yang cepat. Di depannya terdapat banyak sesajen seperti menyan, kembang 7 rupa, rengginang, indomie, dan juga luwak white coffee. Di lain sisi, adik Neta malam itu terus menangis dan ternyata itu hanya kucing. Mbah-mbah dukun yang ada di sana kemudian mengatakan resiko pemasangan susuk kepada Jamal. Di mana kata Mbah dukun, Jamal tidak akan pernah bisa mendapatkan keturunan lagi. Sehingga Jamal pun menjawab, "Gak apa-apa mbah, hitung-hitungan jadi gak beli sutra tiap malam." Karena adiknya menangis terus, Neta pun memutuskan untuk menyusul ibunya dengan membawa sebuah damar sentir. Ibu Neta yang tidak suka dengan kelakuan suaminya yang percaya pada setan, marah dan memintanya pulang. Namun saat mereka sedang ribut-ribut, tiba-tiba saja anak badukun yang bernama Asti mengatakan kalau ada lampor yang datang. Dan tiba-tiba ya, muncul sebuah keranda terbang yang mengejar Neta hingga masuk ke rumahnya dan muncullah sosok makhluk hitam. Karena takut, Neta bersembunyi di bawah kolong dan tiba-tiba saja adiknya sudah tidak ada di sana, yang mana makhluk itu tadi membawa adik Neta. Sang ibu yang menyadari itu langsung memeluk Neta sambil mengatakan kalau semua ini akibat ayahnya sehingga adik Neta harus dibawa lampor. Karena tidak ingin Neta juga diambil lampor, ibunya pun mengajak Neta untuk pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Ibu gak mau kamu jadi korban lampor. Beralih ke tahun 2019 di Medan, saat itu ibu Neta baru saja wafat. Di mana saat itu Neta sudah bersuami dan punya 2 anak bernama Sekar dan Adam. Malam itu, Neta tiba-tiba saja mengatakan kalau ayahnya masih hidup, yang padahal Edwin suaminya mengira ayah Neta sudah meninggal. Neta juga menyarankan kalau butuh uang, mereka bisa mendatangi ayahnya yang ada di kampung. Mendengar itu, Edwin kaget, masa lama gak pulang, sekali pulang minta warisan. Namun, karena ada pesan dari jenat ibu Neta yang harus disampaikan, Edwin memutuskan untuk menemui ayah Neta dan menyampaikan pesan itu. Di lain sisi, malam itu ada seorang yang sedang menyalakan oncor-oncor di pinggir jalan dan Sekali tidak telat. ya, kaget kan? Akhirnya orang gondrong ini melanjutkan menyalakan oncor itu, lalu tiba-tiba saja lampor datang dan
Ya, orang itu langsung dibawa Lampor. Singkat cerita, Neta dan keluarga sampai di stasiun Semarang, di mana tiba-tiba anaknya yang bernama Sekar tidak ada di sana. Edwin mencarinya keluar lalu tiba-tiba dia melihat ada yang membawa anaknya dan ternyata dia adalah Yoyo, yang mana dia adalah orang yang akan menjemput mereka. Dalam perjalanan, Yoyo mengatakan kalau ayahnya Neta sekarang sudah menjadi juragan tembakau yang kaya raya. Namun Neta malah mengatakan kalau ayahnya kaya dengan cara yang tidak baik. Tiba-tiba Adam melihat kalau awannya berbentuk naga, di mana kata Yoyo itu adalah tanda-tanda kalau akan ada musibah. Namun Edwin tidak percaya dengan hal-hal tahayul seperti itu. Adam juga bertanya kenapa di sana banyak sekali tiang-tiang oncor, yang mana kata Yoyo itu adalah petunjuk jalan untuk Lampor dan orang-orang di sana masih mempercayai itu. Saat hampir sampai di rumah ayahnya, ternyata di sana macet yang membuat Yoyo harus keluar mengeceknya. Di mana tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang mengatakan kalau ayah Neta baru saja meninggal kepada Yoyo. Dan Yoyo pun langsung memberitahu kabar itu kepada Neta kalau ayahnya mati karena serangan jantung. Sampainya di rumah jenazah ayahnya, mereka langsung menjadi pusat perhatian orang-orang yang melayat. Yang mana mereka ditemui oleh mbak-mbak bernama Nining yang langsung mengajak mereka masuk ke dalam rumah untuk melihat jasad ayahnya. Di dalam ternyata Mbak Dukun sedang mencoba mengeluarkan susuk-susuk di dalam tubuh ayah Neta, yang mana keluar sebuah keris dari tubuhnya dan itu sangat tidak manuk akal. Saat mereka mulai membungkus mayat ayah Neta dengan kain kafan, tiba-tiba Dengan wajah ibumu. ya, mayatnya bergerak karena mengetahui ada Neta di sana. Saat Neta mendekati jasad ayahnya dan mengatakan pesan ibunya, si mayat bergerak dan setelah itu pun langsung meninggal. Tiba-tiba datang anak angkat ayah Neta yang bernama Mita sambil menangis karena ayahnya meninggal. Akhirnya ayah Neta pun dikuburkan hari itu dan dihadiri orang-orang dan keluarganya. Tiba-tiba saja Sekar sudah ada di sebuah makam milik adik Neta, yang mana kata Sekar dia diberitahu oleh kakeknya dan itu sangat aneh sekali. Siang itu Yoyo memberitahu kepada Edwin kalau orang suruhan ayah Neta bernama Bimo, di mana dia adalah seorang gaok. Gaok itu semacam tukang pukul atau penagih utang atau pokoknya itulah ya. Dimana Bimo juga tinggal di rumah ayah Neta dan gosipnya dia selingkuh dengan istri ayah Neta. Di lain sisi, Nining memberitahu Neta kalau cuma Neta anak yang sah, sehingga dia berhak mendapatkan warisan ayahnya. Sedangkan Mita hanya anak angkat yang bahkan istri ayahnya yang sekarang yang bernama Asti tidak menyukai Mita. Saat mau pulang, Yoyo memberitahu Edwin kalau Lampor itu nyata dan datang ke kampung itu karena ada sesuatu yang tidak benar. Kata orang-orang, Mbah Dukun tadi bisa mengendalikan Lampor, tapi entahlah, itu cuma kata orang-orang. Tiba-tiba saja Neta mendengar suara bayi yang menangis. Saat mendekati suara bayi itu, dia menemukan sebuah boneka dan dia teringat masa kecilnya saat adiknya baru saja lahir dan tiba-tiba saja boneka itu hilang. Edwin langsung memeluk Neta dan mengajaknya pergi dari sana, namun Neta menolaknya dan meminta untuk tinggal di sana dulu. Mita hari itu menemui Neta dan mengatakan kalau di rumah itu banyak orang-orang dengan mulut yang berbisa. Kata Mita, Asti ibunya takut kalau hartanya jatuh ke tangan Neta. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu, Asti sedang ngobrol-ngobrol dengan Neta dan suaminya didampingi oleh Bimo. Tiba-tiba saja Mita nyelonong pergi dari rumah itu, yang mana Asti tidak peduli dengan Mita. Asti meminta Neta untuk tinggal di rumah itu sementara. Asti izin untuk istirahat dan meminta Bimo untuk menjelaskan tentang Lampor kepada Neta dan suaminya. Kata Bimo, orang yang digondol Lampor akan mati, hilang, atau gendeng. Malam itu, semua lampu di kampung itu pun mati. Asti menyadari kalau Mita sudah mengambil surat-surat berharga milik suaminya yang ada di dalam lemari. Saat tidur, tiba-tiba saja Adam tidak ada di samping Edwin sehingga dia mencarinya dan menemukan Adam sedang main game di HP.
Malam itu, tiba-tiba saja Lampor mendatangi rumah ayah Neta di mana Edwin melihat wujud Lampor itu dari pantulan cermin, sehingga dia langsung memeluk anaknya agar tidak melihatnya. Di lain sisi, pacar Mita dibawa oleh Lampor dan dibunuhnya, sehingga membuat Mita harus bersembunyi. Edwin juga bermimpi kalau dibawa Lampor dan dimasukkan ke dalam keranda yang membuatnya kesakitan dan ketakutan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekar dengan Adam sedang bermain layang-layang, namun tiba-tiba Sekar mendengar kakeknya memanggil-manggilnya, sehingga dia mengikuti suara itu. Di mana Sekar ternyata menemukan Mita yang sudah pingsan di bawah pohon besar, sehingga mereka langsung memberitahu orang tuanya. Saat Mita dibawa ke rumah, dia tiba-tiba saja mengatakan kalau Lampor datang ke sana karena ada pendosa di rumah itu sambil menunjuk ke arah Neta. Saat Adam mencoba mengambil layangannya yang putus, dia malah menemukan sebuah kain yang dikubur, dan saat diambil isinya ternyata sebuah janin lalu tiba-tiba saja menghilang. Pada hari itu, Mita dibawa pergi oleh Bimo dan Mbah Dukun karena dia sudah bertemu Lampor dan nanti malam Mita pasti akan diambil Lampor lagi, sehingga Mita disembunyikan di sebuah gubuk. Malamnya, Edwin memutuskan untuk mencari Mita yang mana ternyata di sana ada Yoyo. Edwin langsung menanyakan siapa pendosanya kepada Mita. Kata Mita, pendosa itu adalah ibunya dan Bimo. Karena mereka sering berduaan dan curiga kalau ayahnya itu dibunuh oleh mereka. Lalu tiba-tiba Lampor datang ke sana dan membunuh Mita dan itu sangat jahat sekali.